Haleluya, shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita karena kita selalu mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Kasih tos dulu kiri kananmu, katakan kekuatanku hanya dari Tuhan saja. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kekuatanmu selalu mengalir bagi kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama bertepuk tangan dan kepala kita nyanyikan sama-sama. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi dengan iman nyanyikan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Sehingga Tuhan kami ada sampai hari ini. Semua karena kekuatan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk menikmati akan pujian penyembahan. Dan kami percaya Tuhan. Waktu kami menyembah, kekuatan baru mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur,
Dan kami siap Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah pujian ini merupakan doa kami hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh,
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru, sukacita yang baru, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru, yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, urapi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan semakin hari semakin hidup yang senantiasa setia dan taat akan kekudusan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan bersama, katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya bahwa kita semua berada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rasa ini adalah anugerah yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, di mana kita sudah berada di awal bulan Juli. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, kalau saudara boleh lalui di dalam masalah, tantangan, rintangan yang ada, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Baik, puji nama Tuhan. Saudara, saya berada di salah satu bukit yang ada di daerah Buton. Ini namanya adalah Bukit Lamandau. Semuanya orang bisa naik di tempat ini. Siapapun boleh naik di tempat ini. Saudara, saya ingat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 24, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-5, saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 24 yang pertama sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Kedatangan Raja, kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Sebab orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat ke-5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan, dan Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat firman Tuhan ini. Ketika saya naik di atas bukit ini, saya ingat akan firman Tuhan ini. Kalau di dalam kitab Mazmur, di sini dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Siapakah orang yang boleh naik ke dalam ketataan kerajaan Allah? Dialah adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang murni hatinya, tidak bercela, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan. Dengan kata lain bahwa hidupnya harus kudus dan hidupnya harus suci. Tetapi kalau orang-orang yang naik di atas Bukit Lamandau ini, semuanya orang boleh naik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sangat ada perbedaan yang begitu jauh dan begitu berbeda. Ketika orang yang mau naik ke Gunung Kudus Tuhan adalah orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang kudus, orang-orang yang baik, orang-orang yang suci di hadapan Tuhan dan tidak bercela. Di sini firman Tuhan berkata bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Bertanya di sini, tanda tanya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Tidak lain dan tidak bukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan adalah orang hidupnya yang benar, hidupnya yang suci, hidupnya yang murni. Siapakah orang yang boleh naik berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, biarlah kita senantiasa menjaga kekudusan, menjaga hidup kita, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti kadangkala kita harus setiap minggu atau setiap hari ke gereja supaya menjaga kekudusan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menjaga kekudusan adalah supaya hidup saudara dan saya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menanggalkan kedagingan kita. Belajar hidup dalam kekudusan.
perkataan kita, pikiran kita, mata kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya kita belajar hidup kudus, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada sesuatu hal yang akan Tuhan kerjakan pada hari esok. Dan di sini dalam ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau kita buka di dalam kitab Yosua 3, kita buka kebenaran firman Tuhan. Kitab Yosua 3. Yosua 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat yang ke-6, dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau dalam kitab Mazmur tadi, ketika siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Dialah orang yang kudus, yang murni hatinya. Dialah yang akan menerima keadilan dari Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Kalau dalam kitab Yosua di sini dikatakan bahwa ayat yang ketiga di sini katakan firman Tuhan berkata ayat yang keempat. Ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib antara kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau di kitab Mazmur, siapa yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Dialah yang murni hatinya, dialah yang suci hatinya, yang murni perbuatannya. Dialah yang akan menerima keadilan, dialah yang akan menerima keselamatan, bahkan dialah yang akan menerima berkat. Di dalam kitab Yosua, Yosua berkata kepada bangsa Israel, dia berkata bahwa kuduskanlah dirimu hari ini, karena Tuhan pada hari esok akan memberikan sesuatu keajaiban dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, bahwa berkat apa yang akan saudara terima hari esok, mujizat apa yang akan saudara terima hari esok, keajaiban yang Tuhan akan berikan saudara pada hari esok, itu ditentukan dari sikap hidup saudara hari ini. Apakah sikap hidup saudara hidup yang benar? Apakah sikap hidup saudara di hadapan Tuhan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sikap hidup kita hari ini menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan pada hari esok? Itu adalah ditentukan dalam kehidupan saudara dan saya. Bangsa Israel, sebelum dia menyeberang ke sungai Yordan, pada saat itu Yosua berkata para imam dan kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, kamu jangan mendahului tabut Allah yang dibawa oleh para imam, para hamba-hamba Tuhan. Tetapi biarlah tabut Allah itu yang berada di depanmu. Hai dan para imam, biarlah engkau berjalan duluan di depannya bangsa Israel. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup saudara dan saya perlu kita dituntun oleh Tuhan. Perlu kita dituntun oleh Roh Kudus. Supaya hidup saudara tidak tersesat. Yang setuju katakan amin. Yes. Bahwa hidup saudara, apapun pekerjaanmu, apapun dalam usahamu, apapun yang engkau kerjakan, kita perlu dituntun oleh Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan kebijaksanaan. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar apa yang harus saudara kerjakan. Seperti bangsa Israel. Ketika dia mau menyeberang sungai Yordan, harus para imam yang mengusung tabut Allah. Dengan kata lain mereka tidak akan mau berjalan
kalau tidak disertai dan dituntun oleh Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun aktivitas saudara, apapun yang engkau kerjakan, biarlah kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Dan saya mau berkata, ketika saudara dituntun oleh Tuhan, saudara sanggup untuk belajar. Dan Tuhan memampukan untuk saudara dan saya, untuk kita senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika hidup kita belajar hidup kudus, maka Tuhan akan memberikan keajaiban pada hari esok. Oh haleluya, ini firman Tuhan yang indah. Saya percaya firman Tuhan ini membuat saudara dan saya semakin hari, semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya mau berkata pesan hari ini, biarlah hidup saudara hari ini itu menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Sikap rumah tangga saudara hari ini itu menentukan mujizat Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan pada hari esok. Anak-anak muda, sikap hidupmu hari ini menentukan masa depanmu pada hari esok yang Tuhan akan sudah rencanakan. Memang ada firman Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Memang benar bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, tetapi tergantung sikap hidup kita. Apakah sikap hidup kita mendatangkan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu? Maka dari itu, anak-anak muda dan kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Karena pada hari esok, Tuhan akan memberikan mukjizat. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan nyatakan dalam rumah tangga saudara. Saya tidak tahu mukjizat apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi yang saya tahu pasti, bahwa kehidupan saudara hari ini, itu adalah menentukan keajaiban dan tangan Tuhan yang akan mengulurkan tangannya memberkati saudara pada hari esok. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan saudara. Saudara hamba Tuhan harus tetap menjaga kekudusan. Kita sebagai jemaat biasa bukan berarti kita tidak menjaga kekudusan. Saudara mau hamba Tuhan, saudara mau pelayan Tuhan, saudara mau penginjil, saudara mau gembala, kita mau ibu rumah tangga saja, kita mungkin sebagai anak saja, mungkin kita sebagai kepala rumah tangga saja, mungkin kita sebagai sopir, atau mungkin kita sebagai karyawan biasa, kita bekerja PNS, saya mau katakan tidak dibatasi untuk menjaga kekudusan. Semuanya harus menjaga kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari ini, bahwa Tuhan besok akan melakukan perkara yang ajaib. Tidak dikhususkan untuk orang-orang yang berkepentingan di dalam gereja. Tidak dikhususkan orang-orang yang penting dalam gereja. Pendeta, hamba Tuhan, majelis, tidak. Tetapi semuanya, bahwa ketika saudara dan saya kita hidup kudus, maka Tuhan akan memberkati pada hari esok. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya hidup saudara, hidup yang senantiasa berkemenangan ketika saudara menjaga kekudusan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami berbahagia, kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa menuntun dalam kehidupan kami, menuntun dalam rumah tangga kami, menuntun dalam usaha pekerjaan kami, menuntun dalam pelayanan kami. Bahkan terlebih Tuhan, menuntun setiap langkah-langkah kami dalam kami mengiringi akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah Tuhan, setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi yang hamba tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan. Maka Tuhan memberikan keajaiban pada hari esok. Terima kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah
engkau senantiasa menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban daripada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub senantiasa menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya dari Bukit Lamando mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.